Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Alfian Dahya dari kejuruan Data Analis. Hari ini saya akan menjelaskan job sheet tentang NLP, pengolahan data teks dengan Natural Language Processing atau NLP. Kita langsung saja ke tugas satu. Di sini scraping dan pengumpulan data teks. Di sini saya menggunakan pilihan F, scraping review Google Play Store. Di sini saya menggunakan review dari aplikasi Indodax. Di sini saya berikut adalah URL dari Indodax-nya. Oke, selanjutnya disimpan dalam bentuk CSV dengan dengan nama file scrape underscore Indodax. Oke. Saya, saya mengikuti job sheet aja. Lalu selanjutnya platform yang dipilih Google Play Store, topik atau kata kunci pencariannya Indodax, URL atau target source-nya id.co.bitcoin, jumlah baris berhasil di scrape yaitu 3000, eh, rentang tanggal datanya itu tanggal 18 Februari 2026 sampai 19 Mei 2026. Kendala yang dihadapi ada karakter yang tidak konsisten seperti emoji dan simbol. Lalu cara mengatasi kendalanya menghapus karakter khusus serta pre-processing teks sebelum analisis sentimen dilakukan. Selanjutnya, untuk bukti hasil kerjanya bisa dibuka di file berikut. Selanjutnya, tugas 2 pelabelan pelabelan data science. eh di sini dan dilihat pertama-tama install itu dulu apa install tadi script Indodax CSV-nya. Lalu di sini saya melakukan translate dulu, translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia supaya jadi satu bahasa saja. Lalu selanjutnya eh, pelabelan positif dan negatif yaitu membuat keyword-keyword yang kalau ada keyword ini berarti masuk ke sentimen positif dan negatif. Dan kalau tidak ada di sini berarti masuknya ke netral. Selanjutnya eh, melakukan koreksi manual 50 data pertama. Di sini saya sudah melakukan 5 ya. Kalau di job sheet ini hmm, ya 5 baris yang saya koreksi manual beserta alasannya. Yang pertama, mau kasih bintang 5 nanti dulu harga jual update-nya lama dan grafik cepat turun. Autonya itu netral, saya ganti menjadi negatif karena mengandung keluhan dan ketidakpuasan terhadap sistem harga serta kerugian saat transaksi. Lalu yang kedua, tidak bisa verifikasi wajah. Kenapa ya? Tadi label autonya itu negatif, label manualnya netral karena kalimat lebih bersifat pertanyaan atau kendala teknis tanpa ekspresi emosi negatif yang kuat. Selanjutnya, aplikasi Indodax cukup baik melakukan transaksi real time dan semoga semakin sukses. Label autonya itu netral, label manualnya saya ganti menjadi positif karena terdapat apresiasi dan harapan positif terhadap aplikasi. Selanjutnya, bro, jangan main di sini. Sistemnya menggerogoti uang kalian sedikit demi sedikit. Label autonya netral, saya ganti menjadi negatif karena berisi kritikan keras, peringatan, dan opini negatif terhadap aplikasi trading. Selanjutnya, koin masih ada tapi nominal uang menghilang dan market gagal dimuat atau di load. Label autonya itu positif. Saya ganti menjadi negatif karena mengandung keluhan serius terkait kehilangan nominal aset dan masalah sistem aplikasi. Di sini hasil labelingnya positifnya sebanyak 2.208 dengan persentase 73,60%, yang negatifnya sebanyak 241 baris, presentasinya 8,03%, soalnya kategori netral ada 551 dengan persentase 18,37%. Total datanya 3.000 dan persentasenya 100%.
Selanjutnya, kita balik lagi ke Google Colab. Oke, hasil pelabelan tadi, hasil koreksi manualnya juga sudah saya gabung kembali menjadi file scrap Indodax, lalu menjadi file data label. Oke, kita lanjut ke tugas 3 berarti. Untuk bukti hasil kerjanya bisa dibuka di link berikut. Kita lanjut ke tugas 3, teks preprocessing bahasa Indonesia. Oke, oke, kita masuk ke Google Colab dulu. Di sini pertama-tama read data dulu, data label yang tadi di tugas 2 sudah di save. Selanjutnya eh, di sini saya memisahkan yang dipakai aja dan membuang yang tidak perlu seperti saya memakai teks, teks translated dan sentiment 3 kolom saja. Lalu saya melakukan case folding atau me, lowercase tulisan. Selanjutnya ada normalisasi. Selanjutnya eh, saya melakukan eh, ini apa penggantian kata baku dan kata tidak baku. Saya menggunakan berikut adalah kamus data saya, kamus, kamus data baku. Selanjutnya apa ya, eh, tokenize, tokenize ini jadi tokenize. Tadi pertama case folding, lalu normalisasi, normalisasi ini menjadi kata baku. Lalu selanjutnya tokenize menjadi per part. Jadi ya, sudah, koma bulan, koma maintenance dan lain-lain. Selanjutnya saya melakukan stop work. Stop work saya melakukan dari library ini default, bisa dilihat sini stop worknya. Jadi yang tidak informatif itu dibuang. Kan seperti sudah itu tidak informatif dibuang, bulan tidak informatif dibuang. Selanjutnya saya melakukan stemming, saya ketahui selesai, lalu data di save menjadi data preprocess. Kita balik ke job sheet, isi tabel perbandingan berikut dengan 5 contoh teks-teks aslinya. Koin saya tidak terkirim, hilang gara-gara sering maintenance di Indodax. Sampai sekarang masih maintenance. Koin mau kirim lagi ke Indodax jadi ragu, segera perbaiki. Setelah preprocessing jadi koin kirim hilang gara-gara maintenance Indodax. Maintenance koin kirim Indodax ragu baik. Oke, selanjutnya mantap, layanan baik sekali. Web sangat mudah dan harga sangat baik. Maju terus, pantang menyerah. Mantap, layanan web sangat mudah, harga maju pantang serah. Oke, dan lain-lain. Untuk bukti hasil kerjanya bisa dilihat di link berikut. Lalu selanjutnya tugas 4, ekstraksi fitur BO, BOW dan TF-IDF. Kita ke Google Colab. Pertama-tama read data prepress yang tadi sudah di save. Lalu eh, saya kopas dari job sheet untuk TF, IDF dan BOW. Di sini muncul top 10 kata TVDF dengan rata-rata tertinggi dari Indodax, ada mudah, aplikasi bagus, investasi mula, aman, cepat, username, kripto. Oke, untuk Bow, 10 kata pertamanya itu ada admin, agam, ajar, akses, aktif, akun, akurat, alam, alami, alhamdulillah. Oke, saya lihat poin-poinnya 001. Kita balik lagi ke job sheet. Ini perbandingan BOW dan TF-IDF. Cara menghitungnya, BOW itu menghitung jumlah kemunculan kata dalam dokumen. TF-IDF menghitung frekuensi kata dan memberi bobot berdasarkan tingkat keunikan kata pada seluruh dokumen. Untuk aspek perbandingan bobot kata umum, contoh seperti sangat sekali.
Untuk bow tetap tinggi jika sering muncul. Untuk TF-IDF cenderung rendah karena muncul di banyak dokumen. Untuk bobot kata khas atau langka, untuk bow tidak dibedakan secara khusus. TF-IDF lebih tinggi karena dianggap lebih informatif. Ini berikut daftar 10 kata teratas yang tadi saya. Oke, selanjutnya bukti hasil kerjanya bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya klasifikasi sentimen dengan Naive Bayes dan SFM. SVM. Ke Google Colab, ini read data processor tadi. Lalu sini split sebelum vektorisasi melakukan menggunakan train test split. Akhirnya saya kopas dari job sheet untuk Naive Bayes dan SVM-nya. Naive Bayes keluar di sini akurasinya 0,7798 atau 77%. Set, positif. Oke, akhirnya sini save model SVM sentiment PKL dan TF-IDF vectorizer. Oke. Sini saya membuat apa? eh, True positif, false negatif, false positif, dan true negatif untuk keperluan job sheet. Setelah kita balik ke job sheet, nef, akurasi nef bias 0,7798, SVM 0,8521, model terbaiknya SVM, precision positifnya 0,79, SVM 0,91, model terbaiknya SVM, recall positifnya 0,99, SVM 0,96, model terbaiknya nef bias. Untuk F1 score yang positif, Nef Bias 0,88, SVM 0,93, modal terbaiknya SVM, dan untuk F1 score negatifnya Nef Bias 0,38 dan SVM 0,52, modal terbaiknya SVM. Oke, untuk bukti hasil kerjanya bisa di link berikut. Lalu selanjutnya tugas 6, analisis sentimen dengan Distilbert Indonesia. Kita balik ke Google Colab. Saya pertama-tama install Transformer Torch dan saya mengikuti langkah yang di job sheet lagi. Eh, ini read data label, bukan data preprocess. Sini ada perbandingan teks sentimen yang data label awal dan prediksi bird. Dan ada confidence-nya. Oke, akurasi distill bird-nya 0,7900. Kita balik ke job sheet. Ah, isi tabel hasil prediksi 10 review pertama. Yang pertama, label aslinya itu negatif, prediksi distributornya negatif dengan confidence 0,998 sama ya. Lalu ada aman terpercaya, label aslinya positif, prediksi distributornya positif, confidence-nya 0,964. Lalu yang ketiga, label aslinya positif, prediksinya positif juga sama, confidence-nya 0,996. Lalu yang keempat, label aslinya positif, prediksi juga positif, masih sama, confidence-nya 0,975. Lalu selanjutnya, label aslinya negatif, prediksi distributornya positif, confidence-nya tinggi, 0,989. Lalu yang keenam, negatif aslinya, lalu prediksi distributornya positif, berbeda, confidence-nya 0,990. Lalu label asli, selanjutnya label asli positif, prediksinya positif juga sama, confidence-nya 0,994. Dan selanjutnya, di sini ada perbedaan lagi di yang 9, label aslinya positif, prediksi di silbernya netral, confidence-nya 0,580. Lalu label aslinya netral dan prediksi di silbernya negatif dengan confidence 0,949. Berikut adalah perbandingan akurasi tiga model dan naive Bayes, SVM, dan Discovered. Di SVM yang paling tinggi. Saya selanjutnya untuk bukti hasil kerja bisa dilihat di link berikut lagi. Selanjutnya tugas 7 visualisasi word cloud per kelas sentimen. Kembali ke Google Colab. Oke, yang pertama install word cloud Matplotlib. Lalu saya mengikuti yang job sheet lagi, data preprocess. Di sini bisa keluar gambar
Word cloud itu sentimen positif, itu ada mudah, mudah, cepat, cocok, jual harga percaya, lokal, modern, lain-lain. Sini ada yang negatif, harga tarik, hilang, sedikit. Terus balik lagi ke dropship. Si table 10 kata per kelas sentimen. Sini ada pertama ada Indodax, negatif juga Indodax. Yang kedua ada mudah, itu negatif ada aplikasi. Lalu selanjutnya positif aplikasi, kata negatifnya jual. Yang keempat positif investasi, negatif harga. Yang kelima positif mula, negatifnya beli. Yang keenam positif cepat, negatifnya koin. Positif username, negatifnya masuk. Yang ke-8 positifnya aman, negatifnya uang. Yang ke-9 positifnya kripto, negatifnya pas. Yang 10 positifnya fitur, negatifnya rugi. Oke, sini. Untuk bukti surat kerjanya bisa dilihat di link berikut. Lalu selanjutnya membangun chatbot via SMTP. Oke, saya mengikuti yang ada di job sheet sini. Outputnya seperti berikut. Nih, daftarkan intent yang Anda buat. Nama intentnya salam, pola yang dikenali. Halo, hai, hello, selamat. Contoh responnya, halo, selamat datang di PPKDJS. Ada yang bisa saya bantu? Lalu ada intent jadwal, pola yang dikenali ada jadwal, kapan mulai, kapan dibuka. Contoh responnya, pelatihan dibuka setiap awal bulan, bla bla bla. Lalu nama intent daftar, pola yang dikenali daftar, pendaftaran, cara daftar. Responnya pendaftaran via link, lalu biaya harga gratis bayar, responnya gratis bagi warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat, lalu lokasi, kalau yang dikenalinya alamat di mana lokasi, contoh responnya alamat Jalan Buncit Raya nomor 440 Jakarta Selatan, lalu intent program, kalau yang dikenali program kejuruan, data analis kelas, contoh responnya kami punya beberapa program, data analis, desain grafis, tata boga, otomotif, dan lain-lain. Lalu kok untuk nama intent kontak, kalau yang dikenali kontak, telepon, WhatsApp, email, contoh responnya hubungi kami melalui WA, bla bla bla. Untuk default atau tidak dikenali, kalau yang dikenalinya semua teks yang tidak mengandung kata kunci di atas. Contoh responnya, maaf, saya belum paham pertanyaan Anda. Coba tanya tentang jadwal pendaftaran biaya lokasi atau program. Sini saya melakukan pengujian 8 pertanyaan dan semuanya responnya tepat. Ini screenshot apa namanya chatbotnya. Untuk bukti hasil kerjanya bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya dokumentasi. Model Nef Bias, akurasi sedang, advance score sedang, kecepatan sangat cepat, cocok untuk dataset kecil dan klasifikasi sederhana. Untuk SVM, akurasinya tinggi, advance score tinggi, kecepatannya cepat, cocok untuk analisis sentimen teks dengan akurasi baik. Untuk model Dilbert, akurasinya sangat tinggi, advance score sangat tinggi, kecepatan lebih lambat, cocok untuk analisis sentimen kompleks dan berbasis konteks. Oke. Oke, untuk bukti hasil kerjanya bisa dilihat di link berikut. Oke, sekian saja penjelasan job sheet saya. Sekian, terima kasih.